Ibu bapak, saudari dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Bersama saya, Pendeta Adi Tulus Arianto, kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu melayani bersama keluarga. Dan kita akan bersama merenungkannya, tapi sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan syukur kami oleh karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang boleh ada dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang begitu mengasihi kami dan juga kami begitu mengasihi mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang untuk merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami, kiranya kami boleh belajar akan firman-Mu dan kami pun belajar pula untuk mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Saat ini ya Tuhan, tolonglah kami dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir dan memimpin kami. Di dalam ya Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Melayani semua orang atau melayani orang lain, melayani sesama. Konsep-konsep ini mungkin menjadi konsep yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen gitu ya. Bahkan kita pun juga sudah sangat paham tentang arti melayani kepada sesama. Kita punya tanggung jawab, kita harus melayani sesama dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan juga kepada orang lain di luar komunitas pun kita juga harus tetap melayani mereka seperti kita melayani Tuhan. Saya yakin konsep itu sudah kita pahami dan kita sudah mengerti betul tentang konsep melayani itu. Namun yang menjadi menarik adalah ibu bapak dan saudari-saudari semuanya, ketika kita sudah memahami tentang konsep melayani, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita menjadi menjadi orang yang entah karena malas ataupun karena enggan untuk melakukannya, sehingga melayani itu yang kita sudah tahu konsepnya menjadi sesuatu yang seolah jauh dari perbuatan kita. Misalnya dalam keluarga, melayani dalam keluarga dan juga melayani bersama keluarga itu menjadi konsep yang kita tahu. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa kemudian kita enggan untuk melakukannya? Baik melayani dalam keluarga maupun juga melayani bersama dengan keluarga. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setidaknya mungkin salah satu alasan kenapa kemudian kita menjadi orang yang kadang malas atau kadang enggan untuk melayani baik dalam keluarga ataupun bersama dengan keluarga adalah seringkali kita berpikir dan kita menghitung tentang pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga ataupun bersama dengan keluarga kita untuk komunitas yang lebih luas. Pengorbanan tentang saya sudah berkorban apa untuk keluarga saya ataupun juga untuk komunitas saya bersama dengan keluarga. Nah, hitung-hitungan tentang pengorbanan inilah yang seringkali menghambat kita untuk bisa menghidupi spirit pelayanan itu sendiri.
spirit untuk bisa melayani. Kenapa? Karena begini, mari kita bayangkan. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa, loh, saya sudah melakukan ini. Misalnya seorang bapak dalam keluarga, saya itu sudah bekerja dari pagi sampai malam. Saya sudah melakukan pekerjaan ekstra untuk menghidupi keluarga ini. Saya sudah kemudian banting tulang, saya sudah kerja mati-matian untuk keluarga ini. Harusnya setelah itu saya dilayani dong. Ada pengorbanan Bapak. Ibu juga mungkin punya hitung-hitungan sendiri. Hitung-hitungannya adalah, loh, saya itu walaupun tidak bekerja menghasilkan uang, tetapi waktu saya sudah habis. Dari pagi sampai malam, saya bahkan terus mengerjakan ada nyapu, ngepel, nyuci, masak, nanti ngurus anak, belum lagi nanti kegiatan yang lain dan lain sebagainya, yang itu sudah menghabiskan banyak waktu. Harusnya saya pun juga minta untuk dilayani dalam sisa waktu saya. Kemudian juga anak tidak mau kalah juga. Loh, saya itu sudah sekolah, saya juga kerja, mungkin ada yang sekolah, ada yang kerja. Saya sudah melakukan banyak aktivitas saya di luar, waktu saya sudah habis, saya sudah capek. Jadi di dalam keluarga pun juga saya pengen dilayani. Alhasil, ketika masing-masing orang dari kita sudah menghitung tentang pengorbanan apa yang sudah kita lakukan bagi keluarga kita, maka seringkali itu yang kemudian menghambat kita untuk kita mau untuk melayani. Karena kita merasa bahwa saya sudah melayani dengan ekstra. Saya sudah mempersembahkan, mengorbankan hidup saya untuk keluarga ini. Maka untuk kemudian kita melakukan sebuah pelayanan di dalam keluarga kita, melayani istri, melayani suami, melayani anak, melayani orang tua, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang seolah-olah tabu. Karena saya sudah melakukan pengorbanan yang besar. Nah, dalam konteks ini, teks yang kita baca tentang narasi Yesus yang kemudian mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya, menjadi sebuah referensi yang menarik. Kenapa? Karena yang Yesus lakukan, dia tidak pernah menghitung tentang pengorbanan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi yang dia lakukan adalah, aku harus melayani, memberikan teladan kepada murid untuk melayani. Bukan tentang hitung-hitungan pengorbanan yang sudah dilakukan. Dengan cara itu, kemudian yang Yesus lakukan adalah pelayanan kepada para murid dengan ketulusan hatinya, dengan kesungguhan hatinya, supaya para murid juga meniru apa yang sudah diteladankan oleh Yesus. Nah, narasi ini yang harusnya juga kita hidupi dalam keluarga kita. Ketika kita hidup dalam keluarga kita, hitung-hitungan tentang pengorbanan itu tidak akan pernah ada habisnya. Yang ada adalah bukan malah kita semakin mau untuk melayani keluarga kita, tetapi malah kita akan menjadi semakin ingin dilayani karena kita sudah merasa berkorban. Tentu ini sangat paradoks, sangat kontradiktif dengan apa yang Yesus ajarkan, tentang apa yang Yesus teladankan. Oleh karena itu, marilah kita mencoba memaknai kembali pelayanan kita, melayani Tuhan di dalam keluarga kita, melalui anggota-anggota keluarga kita yang lain. Kita hidupi itu bukan sebagai bahwa ini adalah bentuk pengorbanan saya, tetapi ini adalah bentuk pelayanan saya untuk Tuhan melalui keluarga saya. Sehingga kita nggak akan hitung-hitungan lagi tentang apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita. Karena yang pasti adalah kita mau melayani Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan untuk kita bisa menghidupi spirit pelayanan itu tanpa menghitung pengorbanan yang sudah kita lakukan. Mari kita bersama berdoa, memohon berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami belajar ya Tuhan, ketika dalam kehidupan kami punya semangat untuk melayani. Tetapi seringkali, apa yang kami jadikan semangat itu untuk melayani, seringkali terganggu oleh ambisi kami, oleh arogansi kami. Ketika kami merasa bahwa kami sudah mengorbankan banyak hal, entah itu untuk keluarga kami ataupun untuk komunitas yang lebih besar. Sehingga seringkali itulah yang menghalangi kami untuk kami bisa menghidupi spirit pelayanan dalam ketulusan. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari-Mu tentang bagaimana Engkau membasuh kaki para murid. Biar kami juga boleh melayani keluarga kami, melayani komunitas kami, sebagaimana kami melayani Tuhan melalui keberadaan mereka. Sehingga itu boleh kami lakukan, boleh kami hidupi sebagai spirit yang tulus. Ya Bapa, ajar kami untuk bisa menghidupi dan meneladan cinta kasih-Mu
dan pelayanan-Mu di dunia ini. Saat ini ya Bapa, kami bersama menyerahkan pergumulan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ketika saat ini ya Tuhan, kami mungkin punya banyak masalah, punya banyak pergumulan tersendiri bersama dengan keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan tuntunlah keluarga kami untuk kami bisa menyelesaikan dan mengakhiri setiap pergumulan kami. Dan kami bisa merayakan kebersamaan kami di dalam sukacita bersama. Kami mohon Tuhan berkat anugerah-Mu untuk keluarga-keluarga kami. Kami saat ini pun juga bersama hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya Bapak. Kami saat ini secara khusus berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, juga untuk Ibu Sundari Subagio. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami ini dalam setiap proses pemulihan kesehatan mereka. Biarlah anugerah-Mu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka dalam menjalani proses mereka menjalaninya dengan keyakinan bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Biti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya oleh karena cinta kasih-Mu saja, orang tua kami ini boleh menghidupi kehidupan mereka di dalam kedamaian dan di dalam kesukacitaan. Bila rahmat-Mu juga boleh Tuhan nyatakan bagi orang tua kami ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami dengan segala tanggung jawab dan pergumulan yang kami miliki. Biarlah kehidupan kami senantiasa berjalan di dalam tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan doa-doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.